Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami
untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, sampai di ujung kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, selalu kita berharap perlindungan Tuhan. Selalu kita berharap pertolongan Tuhan. Dan tujuannya itu hanya satu, supaya dengan pertolongan Tuhan atau dengan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita, hidup kita tetap baik-baik saja. Saudaraku, saya harus katakan, janji Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Artinya, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti memelihara setiap orang yang berlindung kepadanya. Setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara dengan sempurna. Karena Dia Allah yang setia. Bahkan di dalam doa Tuhan Yesus sendiri, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 17 ayat 15, firman Tuhan katakan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Saudara perhatikan itu. Ketika berada di dunia ini, Tuhan Yesus berdoa seperti itu, meminta perlindungan Allah Bapa di sorga supaya melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengikut Dia. Saudaraku, saya harus katakan, perlindungan Tuhan itu tidak pernah berubah sejak dahulu sampai sekarang ini. Tidak pernah berubah. Tuhan akan melindungi orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang hidup takut akan Dia dan hidup menuruti perintah-perintahnya. Persoalannya sekarang adalah kita harus memeriksa diri kita. Kita harus memeriksa hidup kita. Apakah saat ini kita benar-benar percaya kepada Allah secara benar? Apakah saat ini kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan secara benar? Apakah saat ini kita hidup takut akan Tuhan secara benar? Dan apakah kita juga telah hidup menuruti perintah-perintah Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ini yang harus kita periksa, ya. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius. Harus kita perkarakan dengan jujur. Mari jawab pertanyaan ini, ya. Ingat, Tuhan itu menguji batin. Artinya, Tuhan selalu melihat sampai di kedalaman hati kita. Satu hal yang harus kita sadari, kita bisa bersembunyi di hadapan manusia, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Ini yang harus kita ingat. Jadi kalau hidup sebagai orang percaya kita mengharapkan perlindungan Tuhan, maka kita terlebih dahulu harus memperkarakan percayanya kita itu percaya yang benar atau tidak. Ya saudaraku, sebab untuk menunjukkan percaya kita itu adalah percaya yang benar, hanya ada satu pilihan. Kita harus hidup di dalam penundukan diri secara penuh. Kita harus hidup mengikuti atau melakukan apapun yang menjadi kehendak dari pribadi yang kita percayai. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita wajib hidup dalam penurutan akan kehendak Allah selama kita masih hidup di dunia ini. Saya ulang sekali lagi, kita wajib hidup dalam penurutan akan kehendak Allah selama kita masih hidup
di dunia ini. Sebab akan menjadi percuma kita mengaku percaya kepada Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan ini, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, firman Tuhan katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Allah, maka harga yang harus kita bayar dari percaya itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita wajib hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita hidup selama ini, kita hidup hanya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahkan mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya percaya kita itu salah. Percaya kita itu sia-sia, tidak ada artinya. Firman Tuhan katakan setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kenapa demikian? Karena setan-setan pun tahu Allah itu punya tatanan, Allah itu punya aturan, dan ketika ada yang melanggar perintah Allah, ada yang melanggar tatanan Allah atau aturan Allah, hal itu sama dengan memberontak kepada Allah. Dan orang yang memberontak kepada Allah akan terbuang dari hadapan Allah. Ini tidak bisa ditawar. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita berharap mendapatkan perlindungan Tuhan, kita harus berjuang menjadi orang yang benar-benar layak mendapatkan perlindungan Tuhan. Tidak ada cara lain, caranya hanya satu. Kita wajib hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau memandang kepada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga tanpa batas. Sekali lagi saya katakan, tanpa batas. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita hidup benar sebagai orang percaya, kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga di dalam sepanjang gerak kehidupan kita, tanpa kita meminta perlindungan Tuhan sekalipun, Tuhan pasti akan melindungi. Karena Tuhan pasti memelihara orang yang hidup benar di hadapannya. Tuhan pasti memelihara orang yang hidup takut akan Dia. Tuhan pasti mengarahkan pandangannya kepada orang-orang yang dipandang benar di hadapannya. Saudara perhatikan itu. Di awal tadi kita membaca Yohanes 17 ayat 15. Di dalam doa Tuhan Yesus sudah berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi perlindungan Tuhan atas kehidupan orang percaya yang benar itu pasti. Tetapi wajib bagi kita untuk memiliki standar hidup kehidupan anak-anak Allah. Hidup dalam ketaatan tanpa batas sama seperti hidupnya Kristus. Ini standar hidup anak-anak Allah. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar. Untuk mencapai standar hidup seperti Kristus, tentu kita harus melewati proses yang panjang. Kalau kita bertanya seberapa panjang prosesnya, saya harus katakan seumur hidup kita. Kenapa demikian? Karena hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu bukan tanpa konsekuensi. Sebab ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu adalah kita harus hidup dalam penyangkalan diri. Ini yang Tuhan mau. Di dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kalau kita mau benar-benar hidup sama seperti Kristus,
kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama. Lalu kita mengarahkan pusat kehidupan kita hanya kepada hidupnya Kristus. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Jadi kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, supaya kita bisa berkata seperti yang firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan itu saudaraku. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, standarnya itu adalah hidupnya Kristus, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita akan serupa dengan Kristus. Jika kita gagal mencapai standar hidup ini, kita akan gagal sebagai orang percaya. Sebab kalau wajah batinnya kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus, kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita harus sadar akan hal ini sebelum terlambat. Kita harus berubah. Perlindungan Tuhan itu pasti, tetapi kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami hidup benar di hadapan Bapa di sorga, kami akan melihat perlindungan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada menaungi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, memberkati hidup kami dan menyertai langkah kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.